penyebab pelanggaran hak asasi manusia ya. Pelanggaran hak asasi manusia itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berarti dari dalam si pelaku. Faktor internal ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama sikap egois ini ya. Sikap egois ini sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri, sehingga dia akan menuntut haknya daripada melakukan kewajibannya. Bahkan dia akan menghalalkan segala cara untuk haknya dapat terpenuhi walaupun dia belum melakukan kewajibannya ya. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Kerendahan hak asasi manusia ini sebenarnya hak asasi kita itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dikarenakan rendahnya kesadaran untuk menghormati hak asasi orang lain itu tersebut, akhirnya terjadilah pelanggaran. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap yang tidak menghargai dan menghormati orang lain akan menimbulkan diskriminasi, sehingga dengan adanya diskriminasi tersebut akan terjadi pelanggaran HAM ya. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat terjadi dikarenakan yang pertama adanya penyalahgunaan kekuasaan, tidak hanya di bidang pemerintahan, di bidang perusahaan atau di perusahaan itu ada, misalnya para pemimpin perusahaan ini memberikan gaji yang rendah kepada buruh, itu secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia untuk dapat hidup sejahtera. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dengan adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum itu tadi, maka para pelanggar hak asasi manusia ini akan terus melakukan pelanggaran karena kurangnya ketegasan sanksi. Apabila dengan ketegasan sanksi akan menimbulkan efek jerah kepada si pelanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, maka banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam melakukan produksinya menggunakan mesin, dan pembuangan limbahnya dilakukan secara sembarangan dengan misalkan dibuang di sungai, sehingga menimbulkan pencemaran. Pencemaran itu melanggar hak asasi manusia untuk dapat bertahan hidup dengan nyaman, dengan sehat. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi ini dikarenakan adanya gap antara si kaya dengan si miskin. Dengan adanya seperti itu, sehingga akan menimbulkan perampokan, terus akan menimbulkan penjamretan. Hal itu menyebabkan suasana tidak nyaman. Keamanan terhadap hak asasi kita juga akan terganggu. Dari yang dijelaskan Bu Ervani tadi, apakah ada yang ditanyakan?